Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Hari Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja kita ke informasinya Bapak Ibu. Ini ada informasi terbaru dari jpnn.com. Di sini tentang demo kemarin Bapak Ibu ya. Ada demo honorer, Pak Kaban yakinlah semua jadi P3K paruh waktu. Oke, ini ada informasi yang menarik ya dari jpnn.com. Semua jadi P3K paruh waktu. Oke, apakah iya? Nah, jadi ini perlu Bapak Ibu ketahui ya tentang mekanisme P3K paruh waktu itu hanya bersifat sementara ya atau transisi Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada teman-teman itu ada formasi yang sesuai ya kan dengan jurusannya teman-teman. Nanti itu langsung diangkat jadi full time. Nah, itu yang harus teman-teman pahami ya. Langsung diangkat jadi P3K full time. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa pahami usulan pengangkatan P3K paruh waktu itu mekanismenya ini, ya kan? P3K paruh waktu, habis itu langsung jadi P3K. Jenjang karirnya itu seperti itu. Dalam hal pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data database pegawai ASN atau PKN telah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Bahkan instansi pemerintah mengusulkan pengangkatan menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian evaluasi kinerja. Nah, semoga teman-teman nanti meskipun P3K paruh waktu nanti bisa diangkat sebagai P3K full time. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini ada informasi dari Bengkulu Bapak Ibu ya tentang P3K paruh waktu. Ini ribuan pegawai honorer database PKM ini menggelar unjuk rasa ya pada Rabu 15 Januari 2025 kemarin. Demo ini menuntut pengangkatan mereka menjadi P3K penuh waktu. Nah, tentunya teman-teman ini yang berasal dari kode ya kan sudah tes di tahap pertama, teman-teman mendapatkan kode R2 dan R3, ini secara otomatis akan diarahkan ke paruh waktu atau notabene adalah part-time. Nah, tentunya ini sangat berbeda ya antara gaji dan tunjangannya, nanti kita akan sepil Bapak Ibu ya. Yang pertama, tuntutan kami mengangkat R2 dan R3 yang sudah masuk database PKN dan yang sudah tes tahap pertama kemarin itu menjadi P3K penuh waktu. Nah, di sini ada lebih dari 1.300 honorer ya yang berkumpul menyampaikan aspirasi. Di sini pegawai tidak tahu Provinsi Bengkulu Evelyn Suryadi. Ya, itu tadi Bapak Ibu ya. Jadi tenang saja Bapak Ibu ya, nanti akan diusahakan insya Allah oleh pemerintah untuk dijadikan P3K penuh waktu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan Bapak Evelyn ini juga menyatakan bahwa saat ini jumlah honorer yang belum diangkat menjadi P3K padahal sudah masuk database BKN kode R2 dan R3 ini mencapai 3.000 orang lebih. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan untuk tenaga teknis saja itu 2.200 orang. Dan P3K dibuka hanya 100 saja. Ini tidak logis sekali Bapak Ibu ya. Kemudian untuk tenaga guru 1.200 orang hanya 400 saja formasinya. Kesehatan 100 orang saja. Ya. Nah, untuk jumlah honorer kami belum mendapatkan data lengkap ya yang tergolong tidak mendapatkan formasi atau R2 dan R3. Jadi teman-teman ketahui R2 dan R3 itu sebenarnya lulus cuma tidak kebagian formasi atau formasinya itu sudah full dipakai yang R2 garing L ya kan seperti itu formasi. Nah, tapi nanti kita lihat perkembangannya Bapak Ibu ya seperti itu. Dari sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa berharap formasi P3K 2024 yang tersedia sesuai dengan jumlah tenaga honorer. Ya idealnya memang seperti ini. Cuma kenyataan di lapangan itu ternyata berbeda Bapak Ibu seperti itu. Bahkan di sini untuk P3K paruh waktu itu hampir sama ya dengan P3K full time. Ini haknya itu ya juga bisa mendapatkan upah dan fasilitas sesuai dengan peraturan perundangan. Kewajibannya hampir sama dengan P3K full time yaitu setia dan taat pada Pancasila, ini menjaga netralitas dan lain sebagainya. Intinya P3K paruh waktu itu juga merupakan ASN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan di forum ini itu juga ada beberapa tenaga honorer yang meminta tidak ada tindakan merumahkan ya para honorer yang dilakukan oleh jajaran instansi pemerintah Provinsi Bengkulu. Ini jangan sampai Bapak Ibu ya. Jadi honorer ya tetap kerja.
Cuma tidak ada pengangkatan honorer lagi, karena ini memang sudah dilarang Bapak Ibu ya, seperti itu. Bahkan pemerintah daerah harus mengikuti aturan ketenagakerjaan dan juga memberikan jaminan pengangkatan bagi para pegawai tidak tetap yang saat ini belum diangkat menjadi P3K tentunya. Ya amin saja ya Bapak Ibu ya, semoga ini bisa terjadi. Hal ini sudah terjadi, ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kata Evelyn yang juga telah mengabdi selama 14 tahun tersebut. Luar biasa Pak Evelyn ya, 14 tahun, siap. Nah, bagaimana mekanismenya? Ini ada pernyataan bahwa seluruh honorer database yang tidak kebagian formasi tentunya akan jadi P3K paruh waktu. Ini sudah resmi pernyataan dari BKN. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menyatakan honorer di lingkungan pemerintah daerah setempat itu akan diangkat menjadi ASN P3K meskipun paruh waktu. Ya kan, khusus yang teman-teman yang bisa mendapatkan formasi otomatis ya penuh waktu, kalau nggak dapat ya per waktu, gitu aja intinya Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian, jadi kawan-kawan sekalian jangan bimbang ragu, oke, yang masuk dalam database BKN ini dan ikut seleksi BPK tahap 1 maupun tahap 2 tapi tidak mendapatkan formasi akan langsung otomatis diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ini sumbernya dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu. Nah, memang mekanismenya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan Pak Kepala BKN atau Pak Kaban itu juga mengatakan nih sudah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat menata kepegawaian di seluruh Indonesia. Bahkan para honorer database BKN itu diangkat menjadi P3K dan daerah tidak boleh lagi mengangkat honorer atau pegawai tidak tetap. Makanya sudah aturannya Bapak Ibu ya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 berbunyi kebijakan pemerintah dalam penataan ini semuanya akan diubah menjadi alih status menjadi ASN. Pertama, sebagai pegawai negeri sipil yang statusnya lagi adalah P3K. Seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Gunawan juga meminta nih para honorer tidak perlu khawatir dan tinggal menjalani proses alih status saja, ya kan, upaya penataan non-ASN tersebut segera selesai pada tahun 2025 ini. Bahkan ini ada pernyataan dari Bapak Gunawan, jadi yakinlah semua R2 R3 masuk database akan diangkat dalam P3K paruh waktu dan nantinya berangsur-angsur melihat kondisi keuangan daerah yang menjadi penuh waktu. Memang jenjang karirnya itu seperti itu ya, memang harus paruh waktu dulu kalau nggak kebagian formasi. Tentunya ini sesuai dengan Dektum ke-19 Bapak Ibu ya, tentang gaji yang teman-teman dapatkan itu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, kita coba sepil Diktum ke-19. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN. Dan Diktum ke-20 ini berbunyi sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada Diktum ke-19 dapat berasal dari selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan P3K paruh waktu juga mendapatkan upah nih dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan juga. Ya semoga saja tidak jauh berbeda dengan P3K penuh waktu ya untuk gaji dan tunjangannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu dulu informasi dari Kak Furqon, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi Bapak Ibu semua yang notabene tergolong dari R2 dan R3 terutama ya yang belum kebagian formasi. Tenang saja, insya Allah nanti ada jalan seperti itu. Sekian dari Kak Furqon, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.